Salah satu jenis makanan yang biasanya laris dijual adalah frozen food. Iya, soalnya banyak orang yang maunya praktis. Kalau kalian tidak mau repot produksi sendiri, kalian bisa loh menjadi reseller atau agen distributor frozen food. Nah, di video kali ini saya akan membahas peralatan apa saja yang kalian butuhkan, berapa kira-kira modalnya, dan butuh perizinan mana, dan tips untuk mencari supplier. Oke, kita mulai dengan membahas peralatan dan perkiraan modalnya ya. Karena mau jualan frozen food, maka tentunya yang penting adalah punya freezer. Kalau bisa, minimal punya 2 freezernya, supaya ada backup kalau yang satu rusak. Freezer yang 200 literan itu harganya kira-kira 2,9 juta, tapi tergantung merek dan ukuran ya. Kalau di kota kalian ada yang jual freezer dengan tutupnya kaca, itu lebih bagus lagi, karena bisa jadi sekalian untuk display kalau kalian mau jualan offline juga. Mbak, emangnya freezernya nggak disediakan ya sama produsennya? Biasanya freezer harus modal sendiri sih. Kalau pakai freezer di rumah, boleh nggak? Sebenarnya, kulkas di rumah itu problemnya adalah kapasitas ya. Karena kalau kalian mau punya stok banyak, nggak akan muat tuh di kulkas rumahan. Kalau kalian mau jualan online untuk pengiriman, kalian akan butuh kotak styrofoam. Harganya tergantung ukurannya, tapi kisarannya antara 20-40 ribu per piece-nya. Kemudian untuk bubble wrap, harganya sekitar 35 ribu untuk gulungan yang ukurannya sekitar 50 meter dikali 30 cm. Ini juga membantu untuk shipping ya. Biar barang pembeli nggak cepat leleh, kalian juga bisa menyediakan ice pack atau dry ice. Harga ice pack ini sekitar 12.500. Untuk produk yang Mimin tunjukkan di sini, ini adalah tipe yang harus direndam dulu di air, kemudian dimasukkan ke freezer sekitar 12-24 jam. Mbak, kalau pakai es batu biasa aja bisa nggak? Sebaiknya jangan sih. Soalnya kalau es biasa itu dia kan akan mencair jadi air ya, kecuali kalau kalian taruhnya di plastik dulu. Kalau dry ice itu dia tidak akan leleh jadi air. Tapi kalau es batu yang biasa jangan dipakai, terutama kalau kirim keluar kota tuh jangan pakai yang seperti itu karena akan basah kotaknya. Kalau dry ice dia akan menguap saja. Selanjutnya untuk cetak resi yang Bluetooth itu harganya sekitar 245.000 ya. Ini sudah bisa connect dari HP. Jadinya kalau ada yang beli, kalian bisa memberikan resip supaya terlihat lebih profesional. Alternatif lainnya, kalau mau punya printer yang bisa cetak lebih besar dan lebih serbaguna, kalian bisa membeli printer ya, harganya sekitar 700.000 rupiah. Kemudian untuk display informasi harga, supaya kalau ada pembeli mereka bisa lihat harganya sendiri, kalian bisa membeli rack display holder seperti yang saya tunjukkan di sini. Harganya sekitar 30-50 ribu untuk 10 piece. Jadi nanti kertas harganya kalian tinggal print aja, kemudian diselipkan di holdernya. Ini supaya bisa terlihat lebih profesional dan rapi aja sih. Kalau kalian budgetnya terbatas ya, mau tulis tangan juga bisa aja. Kalau kalian mau jualan offline juga, maka saya sarankan untuk punya spanduk. Nggak mahal kok, spanduk ukuran 1x1 harganya sekitar 27 ribuan. Tapi kalau kalian mau yang bentuknya memanjang, misalnya saja 2x1 meter gitu ya, maka harganya sekitar 54 ribu. Soal desain, biasanya si toko spanduknya itu udah punya template. Atau kalau kalian mau bikin sendiri juga bisa sih. Tinggal pakai aja aplikasi gratis yang namanya Canva. Silakan klik link di deskripsi. Hal lain yang kalian butuhkan, misalnya aja meja, kursi, alat tulis, kalkulator, dan sebagainya. Mungkin total-total sekitar 1,5 jutaan lah ya. Tapi bisa lebih murah lagi kalau kalian menggunakan barang-barang yang memang sudah kalian miliki di rumah. Selain itu, sebaiknya kalian punya kendaraan roda 4 supaya gampang melakukan stok ulang atau pengiriman. Tapi harga mobil nggak Mimin taruh di sini lah ya. Selain modal awal, jangan lupa juga bahwa akan ada biaya operasional yang sifatnya bulanan. Misalnya aja biaya listrik, internet, air, karyawan, dan sebagainya. Kalau modal untuk beli frozen foodnya sendiri berapa Mbak? Ya kalau kita asumsikan per kantong rata-rata 20 ribu gitu ya dari suppliernya, dan anggap kalian mau punya stok 500 piece. Berarti sekitar 10 jutaan lah ya untuk stok awalnya. Tapi ini semua balik lagi tergantung ukuran, jenis, dan juga siapa suppliernya. Oke, selanjutnya kalau kita bicara soal perizinan, karena frozen food itu bisa tahan lebih dari 7 hari, maka di atas kertas sebenarnya penjual butuh izin edar BPOM atau minimal izin PIRT. Untuk teman-teman yang mau tahu gimana caranya mengurus izin edar BPOM atau izin PIRT, silakan klik link di
deskripsi karena sudah pernah saya bahas di video terpisah. Mbak, kalau saya jualan aja tanpa ngurus perizinan gimana? Kan cuma usaha kecil. Ya, kalau kalian mau begitu, saran Mimin sih kuat-kuatin doa aja lah, semoga nggak kena razia. Tapi nanti kalau usaha kalian sudah bertambah besar, saya tetap menyarankan kalian untuk mengurus izin supaya jualannya juga lebih tenang. Selain itu, sebaiknya kalian juga punya NPWP karena sebagian supplier meminta itu sebagai syarat untuk bisa menjadi agen mereka. Oke, sekarang mari kita bahas gimana caranya mencari supplier. Cara yang pertama adalah beli dari produsen langsung supaya bisa dapat harga terbaik. Contohnya aja Fiesta. Kalian pasti udah sering lah ya lihat produk ini di berbagai supermarket. Ternyata bisa loh daftar jadi resellernya Fiesta meskipun hanya bisnis rumahan. Jualan Fiesta itu enaknya karena produknya sudah dikenal masyarakat dan barangnya pun sudah punya perizinan yang lengkap termasuk sertifikasi halal. Persyaratannya juga nggak neko-neko. Kalian hanya diminta punya freezer sendiri, beli minimal 10 box, bersedia diverifikasi, dan sebagainya. Produknya tapi hanya bisa ayam dan sapi ya. Jadi tidak ada seafood. Untuk dokumentasi yang dibutuhkan, kalian tinggal menyiapkan foto KTP, NPWP, kartu keluarga, dan juga bukti setor pajak. Kalau kalian sudah siap dengan semua dokumentasinya, maka kalian tinggal daftar online. Silakan, linknya Mimin taruh di deskripsi ya. Formulir pendaftarannya seperti ini ya. Kita tinggal isi aja nama, alamat email, nomor HP, alamat toko lengkap, dan juga areanya. Habis gitu, kalian akan diminta untuk mengupload foto-foto data yang tadi sudah saya sebutkan. Ini tipenya harus JPEG atau PNG dengan ukuran file maksimal 500 KB ya. Habis gitu, tinggal klik aja persetujuan untuk syarat dan ketentuan dan tekan kirim. Udah gitu, tinggal nunggu dikontak sama timnya Fiesta. Cara kedua untuk mencari supplier adalah dengan mencari grosiran frozen food di kota Anda. Biasanya ada aja sih. Kalau kalian bingung mau cari di mana, kalian bisa coba Google. Kalau grosiran yang sudah lumayan besar, biasanya dia sudah mendaftarkan usahanya ke Google Map. Abis gitu, kalian tinggal mampir ke sana dan tanya apakah ada diskon kalau belinya banyak. Kalian juga bisa tanya ke mereka produk apa yang biasanya best seller. Kelebihan dari cara ini adalah kalian bisa mengambil stok berbagai jenis produk dan tidak hanya dari satu brand saja. Dan kalian pun juga bisa beli dalam jumlah yang kecil untuk ngetes dulu animo masyarakat. Malah kalau lokasi suppliernya tidak terlalu jauh dari rumah Anda dan Anda maunya jualan frozen food online, bisa banget loh. Kalian mulai jualan aja dulu di marketplace atau sosial media. Terus kalau ada orderan, baru deh kalian pergi ke kantor suppliernya buat beli. Ini bisa menekan modal yang kalian butuhkan karena kalian baru nyetok kalau sudah jelas ada orderan. Buat teman-teman yang masih punya pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar. Jangan lupa untuk like dan subscribe dan selamat mencari uang tambahan. Bye-bye.